masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ayo teman-teman yang mengambil bagian pelayanan hari ini, kita ayo bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami berkumpul, kami kembali lagi Tuhan untuk kami beribadah kepadamu ya Bapa. Kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, satu orang dua berkumpul, di situ Engkau hadir Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus yang menguasai kami Bapa. Pakai pelayan-pelayan Tuhan, urapi hamba-hamba Tuhan. Kami menyediakan mereka berakar, bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes. Shalom. Mari kita bagi berdiri. Semangat hari ini ya. Senang hari ini boleh bersama-sama dengan saudara-saudara semua. Terima kasih atas waktunya. Kita boleh punya kerinduan ya untuk memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Kita boleh menyatakan kasih Tuhan. Kita boleh menularkan kebaikan Tuhan. Orang boleh melihat dalam hati kita, dalam kehidupan kita, damai sejahtera Tuhan itu ada. Amin. Dan boleh menjadi terang dan garam dimanapun juga kita boleh berada. Kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk mengenapi imannya sekarang lawan dunia. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju.
1, 2, 3. Haleluya. Wow. Hari ini kita permalukan iblis. Amin. Wow. Puji nama Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin, Bapak Ibu. Arti pengorbanan Tuhan Yesus di hati saya adalah karya terindah dalam kehidupan kita. Dia mengampuni dosa kita, Dia membawa kita dalam kehidupan yang baik, dalam kemuliaan demi kemuliaan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosamu. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebentar hambamu akan menyampaikan firman-Mu. Kudus, kudus, kuduskan hambamu Bapa. Biar firman ditaburkan pada sore hari ini. Semua daripadamu saja Roh Kudus. Selamat sore Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali pada sore yang indah ini. Kita boleh duduk diam datang hadirat Tuhan, dan kita percaya kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita
Hari lepas hari Tuhan selalu menolong kita. Hari lepas hari Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Sampai pada saat ini ya kita boleh ada di sini. Ini adalah satu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kita banyak persoalan, banyak masalah. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, Dia Allah yang tahu. Sakit penyakitmu, masalah ekonomimu, keadaanmu, pekerjaanmu, Dia tahu. Mari datang kepada Dia sungguh-sungguh. Tuhan, inilah kami Tuhan, hamba-Mu. Kami memohon pertolongan daripadamu, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu menolong dan menyertai kita. Amin. Rasakan kasih Tuhan, rasakan penyertaan Tuhan. Buktinya, walaupun susah lewat. Susah keadaan tertekan bisa lewat. Ini siapa? Karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih hidup dalam dunia ini, datang kepada Tuhan, tolong kami Tuhan, sertai kami, tolong hidup kami. Kita nggak bisa lagi minta tolong pada tetangga, nggak bisa. Ya berapa kali tetangga tolong kita? Baru sekali, 2 kali, 3 kali, keempat kali, dia lagi ya. Takut, buru-buru tutup pintu ya. Dek, kalau dia bilang mama lagi bergerak ya. Seperti itulah keadaannya. Tetapi hanya berharap kepada Tuhan bahwa engkau akan ditolong, dan Tuhan peduli kepada hidupmu. Apapun persoalan kita hari ini, Tuhan tahu. Amin. Dia Allah yang maha tahu. Orang yang bertahan di dalam tanpa itu, dia akan tetap masuk ke kerajaan surga. Kalau yang lain-lain mungkin datang ke gereja, datang fisiknya, tapi pikirannya lagi kemana-mana. Aduh kalau ntar pulang kemana? Fokus hadapan Tuhan. Berapa lama? Paling lama 2 jam tidak duduk diam di hadirat Tuhan. Kita persembahkan tubuh kita yang kudus, benar-benar fokus di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, tentu ya, banyak masalah kehidupan saya juga sama, semua kita sama. Persoalan kita berbeda-beda. Saya lihat semua happy dan yang lain lihat saya senang-senang. Tetapi masing-masing mempunyai pergumulan, masing-masing punya masalah masing-masing. Ya, kepada siapa kita pernah tolong? Hanya kepada Tuhan Yesus. Ya, datang kepada Dia, serahkan doamu. Inilah keberadaan kami Tuhan, tolong kami. Dan kita percaya. Tapi doa kita mau ini cepat proses. Tuhan katakan sabar, tunggu dan bersabar. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama dengarkan satu tema, yaitu kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Ya, rasakan kasihnya ya tidak berkesudahan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa Yesus tidak berubah, kuasa Tuhan tidak berubah ya, tetap sama. Tapi seringkali kita yang tidak setia kepada Tuhan, seringkali kita jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan selalu setia kepada kita. Amin. Mari anakku, engkau yang letih lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ini janji Tuhan. Tuhan tahu engkau capek, engkau lemah. Ya, kenapa Tuhan, saya bekerja sekian lama kok ekonomi saya begini-begini saja. Ya, sekali manusiawi, ya capek. Tuhan, saya sudah ikut engkau sekian tahun, pelayanan 5 tahun, 10 tahun. Kok hidup saya begini-begini saja? Apa yang saya dapat? Seringkali pertanyaan keluar dari manusiawi kita, ya, kejenuhan terjadi, ya, dan celah itu iblis pakai, ya, membuat kita jenuh, membuat kita bete. Aduh, gimana? Itulah pekerjaan iblis. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dan percayalah, apa yang kita lakukan, Tuhan catat setiap perbuatan kita di dalam kehidupan dan buku kehidupan nanti. Nah sekarang mungkin capek saat ini,
Kalau ada lagu katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Di ladangnya Tuhan gimana? Sama kita pekerjaan melayani, selama masih ada waktu lakukan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Kita katakan biar banyak jiwa datang kepadamu, dan percaya sungguh-sungguh. Tetapi seringkali diri kita sendiri lemah, termasuk saya kadang-kadang secara daging capek. Ya, kemarin baru ke Serang, pulang malam, pulang buru-buru ke ikut kaum pria. Pagi, mau tidur siang nggak bisa, berangkat lagi pelayanan di Kanaan. Hari ini ke sini lagi, matanya 3/4 ya habis. Ya, saya kasih air, WC suka kasih air, ya. Kasih air. Kita melihat terdapat di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Di situ katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Di sini katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan kepada kita. Setiap saat merasakan kasih Tuhan itu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Ya, rasakan nggak? Merasakan. Kadang-kadang kita seperti dikatakan menggerutu, menuntut. Padahal pada saat kita mau tidur, kita berserah. Besok bangun pagi lagi, walaupun susah, Tuhan kasih napas kehidupan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih, ini kita dunia diproses hidup dalam dunia berapa lama? Ya, seringkali kita tinggal firman Tuhan disampaikan. Ya, 70, kalau kuat 80, 95 udah goyang. Kan kuat 100 tahun mau, 125 tahun mau. Lu mana lihat lagi ya, mana WC, mana ruang tamu nggak tahu, menjongkok aja. Ruang tamu, bukan WC. Itu bukan apa, udah linglung ya 125 tahun ya. Saya katakan Tuhan terserah mula Tuhan, yang penting jangan merepotkan anak saya. Ya, kau 150 tahun anaknya repot. Ya, kemana-mana, sini kemana kau lagi kumpul sini, tuntun lagi. Kau cucumu sempat kerja semua ya. Ini Bapak Ibu, tekanan terjadi saat ini, keadaan. Apa kok dulu, zaman dulu banyak anak banyak kerja. Zaman dulu ya, sekarang banyak anak. Memang disusahin, sekolah mahal, ya. Benar loh, kalau dulu banyak anak, tetangga saya 10. Memang enak sekarang, anak di Bandung ada, di Surabaya ada, di Palembang ada. Dia mau keliling aja, di Bandung dia seminggu, dia pergi terus ke Surabaya 2 minggu, kemudian anak Palembang, ya sebulan di sana, kota-kotanya aja, ya. Tetapi zaman sekarang yang coba-coba ya, yang mau baru menikah ya, banyak rezeki, bapak telur. Ya. Kalau anak yang dulu mau masak Indomie, mau Pak, saya mau 1 Indomie bagi-bagi. Sekarang anak saya siapin ya ikan teri apa, dilihat tutup lagi. Anak saya itu benar ya, kamu mau makan pasti ke warteg beli kentang balado, taruh dari pagi sampai sore nggak disentuh. Saya Pak habisin ya, bener anak zaman sekarang ya, bener nggak, saya nggak tahu. Itu maunya di chicken, dia maunya beli kentang goreng, beli sendiri ya. Anak kita siapin sayur-sayur bayam nggak sentuh Pak, apalagi kangkung ya. Kita ya habisin. Makanya selalu saya terakhir jam 8 jam 9 masih sayur banyak, hajaran akhir begini kan. Nah, sayang daripada uang kita. Ya bener. Aduh sayang bener nih. Ya, kalau makan sayur doang, karena kita makan sayur. Aduh ingat nasi, tambah nasi dikit. Tapi jam 9 nggak boleh makan ini. Ya sudahlah ya, memang sehat ya. Bapak Ibu yang dikasih, kita tahu pakai hikmat Tuhan. Ya, apa yang terjadi, jangan benda-benda kasih Tuhan, tidak berkasih, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Katakan Tuhan pasti tolong saya, walaupun saya banyak anak, biarkanlah. Berputuskan pakai hikmat Tuhan. Ya, sekolah mahal, makanan mahal, telur udah 30-an lebih. Ya,
25.000 satu telur bagi 4 bisa nggak bisa ya. Makasih cuy ya. Kalau masak Indomie gua yang bayarin aja orang banyak. Kasih gua ya. Tapi kenyang ya, beras nggak susah. Dulu beras masih 5.000, sekarang 12.000. Cuma sulit nggak? Sulit. 1 liter kadang-kadang gimana babi ya, satu orang kerja 60.000, 65.000, bagaimana ngaturnya? Belum kontra rumah, pusing nggak? Pusing. Tetapi hidup masalah kehidupan, tetapi Allah tahu, Dia Allah yang peduli, mengerti persoalanmu ya. Akan tetapi kasih kuasa Tuhan yang selalu menolong, selalu memberkati kehidupan kita. Hari lepas hari Tuhan selalu menjaga dan menolong kita. Bapak Ibu yang dikasih, kita lanjut lagi Pak Jerry. Kita lihat ada beberapa hal tentang kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Ya, kita lihat, ingatlah selalu akan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada kita. Bersyukur Tuhan, terima kasih hari ini kami bisa lewatkan dan bangun pagi. Walaupun sulit-sulit, yang sudah bersyukur masih diberikan napas kehidupan. Banyak yang sudah tidur selamanya. Mau tidur selamanya? Artinya tidur selamanya. Kurus tuh ya. Lewat udah ya, tinggalan dunia ini ya, tinggal namakan. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati buat siapa? Buat kita, orang-orang yang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Sesungguhnya kita ini harus bertanggung jawab atas dosa-dosa kita. Kita binasa, tetapi Yesus datang untuk Bapak Ibu dan saya, untuk kita semua ya. Oleh karena Kristus telah mati untuk ketika kita masih berdosa. Kita ini, saya sering katakan, manusia tidak ada yang sempurna. Semua telah berdosa. Bapak Ibu yang dikasih, kita dikit lagi Pak Jerry. Yohanes 3 ayat sering kali kita baca, sering kali. Ayo Pak, siapa yang bisa baca ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sering kali kita baca dan kita dengarkan dari firman Tuhan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan memperoleh satu kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan kepada umat yang percaya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, sekali Yesus tetap Yesus. Ingat ya, sekali Yesus tetap Yesus. Walaupun orang menjanjikan di luar sana yang indah-indah, belum tentu. Tapi Yesus ada di dalam hatimu. Katakan, saya sekali Yesus, tetap Yesus. Mulai saya katakan besok bangun pagi, apa dia katakan? Terima kasih Tuhan ya. Tapi doa singkat, tapi Tuhan tahu ke hati. Oh, saya nggak bisa doa. Nggak usah panjang-panjang. Tuhan terima kasih hari ini, berkat-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Kau bisa doa ya doa. Kalau enggak, 8:3:25. Tuhan adalah baik bagi semua orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Apakah kita mencari Tuhan hanya datang ke gereja, duduk, hanya formalitas, ya, nggak mencari Tuhan? Mencari Tuhan nggak kita? Mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Nggak datang hanya duduk nggak tahu apa-apa, dia pulang aja, tetapi nggak dapat apa-apa. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan adalah pengharapan kita. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi jiwa yang mencari, berharap kepada Tuhan. Jangan engkau berharap kepada Ya. Kenapa? Firman Tuhan terkutuk karena manusia terbatas, nggak bisa banyak membantu. Engkau sakit, nggak bisa kita.
hanya berdua, Tuhan tolong. Paling-paling kalau sakit kepala kasih bom. Paling kita tahu botre ini sakit kepala. Kalau sakit gigi kasih apa? Bos dah tahu kalau masa obat. Kapan batuk tahu ya. 3, hidup yang berserah kepadanya. Berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, dan kita percaya orang yang kita menyerahkan seluruh hidup kita tentunya orang yang kita bisa percaya. Mau nggak orang-orang asing tahu-tahu datang mengatakan sesuatu, mau dipercaya nggak? Tentunya kita tahu Allah yang kita sembah siapa Dia? Yesus Kristus, penolong dan penyertai kehidupan kita. Kita kuat katakan Yesus kuat kita. Ya, hidup yang berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara hidupmu. Ikatkan, imanin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih, ya, keadaan sulit, tetapi kami nggak bisa banyak membantu. Hanya bisa setiap doa kami doakan. Yang sakit kami hanya besuk dan doakan. Masalah sehat, kesembuhan kita berserah kepada Tuhan. Bukan kami yang punya kuasa, tapi Tuhan Yesus yang menolong. Amin. Jangan kalau sakit tunggu Pak Gembala. 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada, dan Ia akan bertindak. Sini, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saya katakan doa keluargamu, Pak Gobang bisa doakan cucumu saat itu ya. Doakan, kalau sakit panas doakan dulu. Boleh nggak telepon kita pengurus penggembala? Boleh, kami berdoa juga, dukung doa, ya. Tapi kami nggak bisa kasih yang terbaik, obat-obatan nggak bisa. Tetapi hanya Tuhan yang menyembuhkan. Jangan kami seperti berhala. Oh, kalau gembala datang udah beres lah. Belum tentu, ya. Tetapi kuasa dari Tuhan, ya. Ya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Percaya kepada Tuhan. Memang Tuhan katakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa menolong kita. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Coba kita baca sama-sama. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, aku yang menolong kau. Aku yang menolongmu. Ini tekanannya, ya. Sebab aku ini, kata firman Tuhan, sebab aku ini Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong kau. Tuhan memberikan janji ini kepada kita. Kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kasih dan pertolongannya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tidak berubah. Pertolonganku ialah dari yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi ini milik Tuhan di segala-galanya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, demikian kita mendengar satu kisah bagaimana si bangsa Israel keluar dari Mesir itu, bagaimana kasih Tuhan selalu tidak berkesudahan, sekalipun Tuhan telah menolong mereka dari perbudakan, meminta pertolongan Musa supaya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan, intimidasi, keadaan sulit. Tetapi bangsa Israel pernah bersyukur, selalu menggerutu, tegak-teguk menggerutu. Kau di Mesir masih bisa makan ikan, walaupun kami susi masih makan. Tetapi Tuhan kirimkan kiriman mana bentuk roti, makan. Kemudian kami masih makan daging, Tuhan kirimkan daging. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus, selama 430 tahun bangsa Israel ada di Mesir. 215 tahun
bangsa itu mengalami damai sejahtera. Karena masih ada Yusuf, ya. Yusuf umur 13 tahun, di situ 13 tahun mengalami aniaya, difitnah, masuk penjara, ya. Kemudian ada mimpinya, Tuhan pakai dia mengerti mimpinya kepada raja Mesir itu. Kemudian dia dipercaya menjadi orang kedua di Mesir. Pada masa itu 7 tahun kelimpahan. Tuhan ingin menolong mereka. Saya baca lagi, bagaimana sih perjalanan dari Mesir peta sampai ke Kanaan, ya tanah yang diikat, kurang lebih 25 hari. Kurang lebih kalau jalan pesisir, ya, 25 hari. Berapa kilometer? 400 kilometer kurang lebih jalan. Berarti kurang lebih 25 hari kalau jalan kaki pun, ya. Tapi kenapa sampai 40 tahun? Karena bangsa itu berbuat dosa, menggeru. Sudah ditolong masih gak bersyukur. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasih, kemudian apakah setelah bangsa Israel keluar itu Tuhan meninggalkan mereka? Pada siang hari Tuhan kasih tiang awan supaya mereka tidak panasan, selalu menyertai mereka. Pada malam hari Tuhan kirimkan tiang api untuk menghangatkan panas di padang gurun. 40 tahun, ya, harus 25 hari, 40 tahun. Pak Akong sudah pernah berapa jam Pak Akong di padang gurun itu. Ya, yang kedua suku dikatakan kita optimis, kita masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu yang dikasih, kali terjadi dalam kehidupan kita hal-hal yang ngeri, hal-hal yang menakutkan, ya, tetapi percayalah Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Amin. 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 Kalau kencang begitu selesai kita. Kebenaran firman Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kebaikan-Mu bagi kami semua sidang jemaat-Mu. Pada saat ini kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah lewat perjamuan kudus ini kami terus dimantapkan di dalam kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah roti perjamuan ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Angkatlah cawan anggur ini di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, minumlah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa. Kami telah mengambil perjamuan kudus pada sore hari ini. Tuhan, kiranya yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau pulihkan dalam nama Yesus.
yang pergumulan, Kau tolong buka jalan bagi mereka Tuhan. Berikan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Pulihkan ekonomi keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima Sumber kekuatan buat kita semua di tempat ini. Kiranya Engkau pakai hambanya Pak Tuhan, Engkau pakai pelayanannya, rumah tangganya, keluarga rumah tangganya Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau sucikan. Ibadah gereja Philadelphia diadakan setiap hari Minggu jam 2 siang. Jam 2 siang ya ibadah kita. Terus ibadah sekolah Minggu dilaksanakan jam setengah 2. Dan setiap hari Sabtu akan dilaksanakan doa puasa untuk mendukung jemaat dan pengerja. Dan berbuah. Misi gereja Philadelphia melayani dengan kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih jemaat yang sudah hadir di ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sidang penyertaan-Mu selalu menolong dan memberikan kami kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini sore yang indah ini Bapa, kami telah naikkan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang taburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan saudara
Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, arahkan hati dan pikirmu. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu, yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapa di dalam surga, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Barefoot on the summer grass, moonlight pours like liquid glass. No band plays, just crickets hum, but our bodies find the drum. Your hands trace my shadows curve, silver moves we don't deserve.